Jadi bagaimana dengan kondisi non-Muslim, Yahudi, Nasrani yang mereka dahulu itu memang benar-benar mengesahkan Tuhan, akan tetapi sekarang itu kan Bible itu sudah banyak distorsi ya, sudah banyak takrifan gitu. Apakah mereka masih tetap Muslim? Oke, aku mau bandingkan gini ya. Yang pertama itu saya mau jawab secara pelan-pelan. Ini karena agak sedikit sensitif gitu. Saya jawab pelan-pelan gini. Bible itu kitabnya orang Kristen yang di dalamnya berisi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya tidak mau bahas apa itu perjanjian lama, perjanjian baru ya, biar nggak panjang. Yang jelas Bible itu adalah kitabnya orang Kristen. Kemudian orang Islam itu punya kitab namanya Al-Quran. Nah, Bible itu tidak bisa kita bandingkan dengan Al-Quran. Saya dulu pas ikut kuliah studi agama-agama, saya berusaha membandingkan Bible dengan Al-Quran. Ya jelas kalah Bible. Kenapa? Karena Bible itu dalam prinsip orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Bible itu adalah dokumentasi dari kehidupan Yesus, dan juga ada pesan-pesan Tuhan di situ juga. Makanya di perjanjian baru itu menceritakan tentang masalah kehadiran Yesus, Nabi Isa, kemudian penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Makanya ada di situ hari Paskah, terus kemudian ada hari Natal dan juga ada hari-hari yang lain. Terus kita tidak bisa membandingkan Bible dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah jelas itu firman Tuhan. Nah, kalau kita mau membandingkan Al-Quran, kita bandingkan, kata orang Kristen itu, kita bandingkan dengan Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Nah, Yesus itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kita bandingkan dengan Yesus saja. Kita nggak bisa membandingkan Bible dengan Yesus, dengan Al-Quran. Nah, Bible ini kalau dalam Islam itu setara dengan hadis. Kita tahu bahwa hadis itu adalah dokumentasi kehidupan Nabi. Sama, jadi Bible itu adalah dokumentasi kehidupan Yesus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita mau melihat bahwa Bible itu katanya banyak perubahan. Oke, kita mari aja dalam Islam. Kalau kita melihat histori Al-Quran, coba teman-teman baca itu disertasinya Taufik Adnan Amal. Dia menulis tentang masalah historisitas Al-Quran. Kalau kurang lebih semacam itu judulnya, kurang coba cek lagi, tidak salah. Itu disertasi yang dibukukan. Di Al-Quran itu diturunkan pada masa Nabi. Ya, pada masa Nabi itu secara lisan dari Tuhan kepada Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Habis dari Nabi Muhammad itu, kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada sahabat, dan itu ada juru tulisnya, ada sekretarisnya, nutulinnya, yaitu Zaid bin Sabit. Yang itu ditulis, ada yang di pelepah kurma, terus kemudian ada yang di batu dan lain semacamnya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Arthur Jeffrey, dia itu adalah seorang tokoh di Barat. Dia mengatakan bahwa gini, pada masa Nabi itu sudah ada mushaf, semacam lembaran kertas yang itu mendokumentasikan Al-Quran. Tetapi entah kenapa, ketika Nabi Muhammad mau wafat, ternyata naskah Al-Quran itu hilang. Nah, kalau hilang berarti banyak ayat yang hilang juga pada waktu itu. Makanya kemudian ketika pada masanya Utsman bin Affan itu terjadi perdebatan kan. Ada mushaf dari Ibnu Mas'ud, ada mushaf dari Zaid bin Sabit. Dari mushaf yang banyak yang hadir pada masanya Utsman bin Affan itu yang dipilih hanya satu, mushafnya Zaid bin Sabit pada waktu itu. Nah, kalau nggak salah itu baca lagi istilahnya itu. Pertanyaannya, kenapa kok hanya satu orang yang banyak dipilih? Ini kan ada banyak kecurigaan dari orientalis itu, ini karena motif politik juga. Karena Utsman bin Affan pada waktu itu berkuasa, sehingga dia itu memilih satu mushaf yang dipegang oleh satu imam. Dengan mushaf yang dipegang oleh banyak imam yang lain, itu nggak dipilih. Padahal banyak ayat-ayat Al-Quran yang itu dihadirkan, kemudian itu ditolak.
Saya menaruh kecurigaan juga bahwa Al-Quran itu juga mengalami perubahan, distorsi. Loh, kalau mengalami perubahan, terus gimana dengan ayat Al-Quran? Inna nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Oke, saya sepakat bahwa Tuhan itu menjaga Al-Quran. Tetapi saya menafsirkan seperti ini. Tuhan menjaga Al-Quran itu menjaga bukan mushafnya, tetapi esensinya, maknanya. Makna itu tidak bisa kita raba. Jadi makna itu adalah sesuatu yang ada di balik teks. Jadi sama dengan Bible. Bible itu yang dirubah, itu bukan pesannya, tetapi lebih kepada redaksi. Jadi kalau pesannya itu tetap sama, seperti apa yang disampaikan oleh dalam Taurat dan juga apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, sudah masuk ya, Mbak Sofia. Ada komentar dari Mbak Sofia?